Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah subuh yarhamkumullah, kembali kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kajian-kajian tentang ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beberapa ulasan mengenai tentang pendapat para ulama serta keilmuan yang ada di dalam ajaran agama Islam, serta sejarah yang diangkat baik itu di dalam kitab-kitab tafsir maupun syarah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, sidang jemaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita memberikan ulasan tentang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beberapa kelebihan dari berselawat ini akan memberikan kebajikan kepada kita, baik di kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan setelah kematian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita juga menyampaikan bahwa pada beberapa pertemuan yang telah lampau, artinya sebelum pertemuan pada minggu-minggu sebelumnya, 1, 2, 3 tahun yang lalu, tentang banyak sekali kelebihan dari berselawat, yang intinya kita terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sampaikan beberapa visi dan misi daripada kenabian yang menunjukkan betapa berkahnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita rasakan dalam kehidupan saat ini. Salah satunya yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, menyuruh manusia ini untuk kembali kepada ketauhidan, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata wayang, karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, di mana ini merupakan inti daripada misi kenabian dan kerasulan yang terhimpun di dalam kalimat yang sangat tinggi, yaitu kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Jadi semua para nabi dan utusan Allah itu mengajak kepada ketauhidan yang merupakan makna daripada kalimat ini. Kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah singkat kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan dibicarakan penciptaan ini dengan para malaikat, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Nah,
Nabiullah Adam ini diberikan kelebihan-kelebihan. Pertama, sebelum diciptakan sudah dibicarakan tentang sosok yang akan mewarisi bumi ini. Kemudian juga Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya sendiri. Allah juga memperbagus ciptaan Adam alaihissalam dalam bentuk performa lahiriah. Allah juga meniupkan ruh dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga memuliakan Adam yang nantinya akan dimuliakan juga anak cucunya, keturunan daripada Adam. Adam diajarkan kepadanya akan nama-nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi di sini adalah kelebihan Adam alaihissalam. Adam juga diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di dalam surganya. Kemudian para malaikat juga diminta untuk sujud memuliakan Adam. Nah, kelebihan-kelebihan Adam seperti ini itu menimbulkan rasa khawatir pada diri iblis la'natullahi alaih. Sehingga iblis dia berencana untuk memendam kebencian setelah sebelumnya dia memiliki kecamuk di dalam batinnya, dan kecamuk ini dibungkus dan diaduk lagi dengan rasa iri dan dengki, kemarahan serta kesombongan daripada dirinya, yang nantinya sebelum Adam itu ditiupkan kepadanya ruh kehidupan, iblis sudah mencoba untuk melihat bentuk jasadiah daripada Adam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang waktu itu masih dalam wujud salsalin kal fakhar, masih dalam wujud apabila dipukul dia mengeluarkan bunyi peng peng gitu. Jadi sudah dibakar, ya, sudah dipanaskan sesuai dengan tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim di beberapa kesempatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali iblis melihat bahwa visi dan misi daripada Adam ini akan mengalahkan posisi dan kedudukannya, sehingga dia memendam kemarahan, dan ketika Allah meminta sujud kepadanya, dia tidak mau bersujud. Bahkan kemudian dia menentang perintah bersujud itu dengan mendebat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencoba untuk mematahkan hujjah, ya, dengan argumentasi yang dimiliki olehnya secara logika, di mana Adam ini adalah yang dimuliakan atau yang diutamakan, sementara yang paling utama adalah dirinya. Jadi kalau bahasa Arab itu yang diutamakan namanya al-mafdul, al-mafdul yang diutamakan, sementara al-fadil yang memiliki keutamaan adalah dirinya sendiri. Sehingga kemudian iblis, ya, di dalam kisah disebutkan terlaknat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam keterangan berbagai macam informasi-informasi keagamaan, menyatakan bahwa iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu perhatian kepada kita. Itu pertama, iblis itu dia telah menipu dirinya sendiri, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, iblis telah tertipu oleh dirinya sendiri.
Maka dalam hidup ini ada orang dia kadang-kadang bukan ditipu oleh orang lain, tapi tertipu oleh dirinya sendiri, di mana dia melihat bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, iblis seperti itu. Dia tidak mengetahui bahwa kelebihan itu tidak diukur dengan hal-hal yang terlihat secara logika pada satu sisi, tapi juga dilihat secara psikis, secara ruhani, ya. Kemudian juga terlihat kepada visi dan misi yang akan diemban. Dan dalam hal ini iblis salah dengan mengatakan bahwa api lebih mulia dan tidak pantas untuk sujud kepada Adam yang terbuat daripada tanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis melakukan pembangkangan seperti ini, dia sebenarnya telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa lainnya. Pertama adalah dia telah tertipu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia telah menyombongkan diri kepada kekuatan yang maha dahsyat, kepada kemuliaan yang tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia telah mencoba untuk melawan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di masa azali, di mana ketentuan-ketentuannya itu tidak untuk direkayasa dengan logika yang dimiliki oleh iblis maupun oleh manusia. Dia tidak bisa dipertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan yang diminta pertanyaan dan pertanggungjawaban itu adalah milik daripada makhluk ini, pekerjaan daripada makhluk, bukan pekerjaan Sang Khalik. Dan ini lebih mendalam nanti dikisahkan oleh guru-guru kita yang lain yang berbicara tentang tauhid secara khusus, misalnya Ustadz Mursalin Basyah atau yang lain-lainnya misalnya. Nah, ini nanti akan kita dengar lebih mendalam sehingga waktu kita tidak tersisa untuk itu. Jadi pada awalnya iblis telah membuat tipu daya terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, iblis tidak mengetahui bahwa ada senjata, ada pasukan. Kalau diibaratkan peperangan, ada pasukan dan senjata yang tersembunyi yang dipersiapkan secara pamungkas, yang dimana senjata dan pasukan ini tidak dijangkau oleh iblis kalau ini sebuah peperangan. Sehingga di awal iblis sudah melihat bahwa dia sudah memiliki kemenangan dengan dapat mempengaruhi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa untuk memakan buah khuldi misalnya. Dan iblis terbahak-bahak, dia tertawa. Ternyata ada amunisi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keilmuannya yang azali, hanya terrealisirnya pada masa setelah terbahaknya iblis, dan bahkan dia mengancam akan mensesatkan seluruh generasi-generasi daripada Adam kecuali hanya sedikit yang bersyukur pada Engkau wahai Tuhan. Dan itu dinyatakan oleh iblis. Misalnya boleh dilihat di surah surah Bani Israel ayat yang ke-62 misalnya, ya, qul qala ara'aita alladhi karramta alayya, ya, beritahukan padaku
Mengapa engkau lebih memuliakan dia daripada diriku? Nah, ini dalam surah Bani Israil disebutkan. Sehingga nanti lahtanikanna minhum illa qalila. Ya, akan kusesatkan, kugoda mereka kecuali hanya sedikit. Nah, itu lain akhartani ila yaumil qiyamah lahtanikanna minhum illa qalila. Nah, ini iblis merasa sudah menang. Tetapi amunisi yang disimpan oleh Allah berupa sikap Adam alaihissalam untuk bertaubat. Sikap Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya untuk bertaubat. Dengan modal pengakuan terhadap dosa yang dilakukan, kekeliruan dan kesalahan, dan inginnya menetap dalam bimbingan arahan serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata di dalam doa, wahai Tuhan kami sungguh telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana, pengakuan seperti ini cukup besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Jadi penyerahan diri ini. Jika engkau tidak mengampuni kami, ya, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini Allah kemudian menerima Adam dan istrinya Hawa, meskipun harus keluar dari surga, tapi ini adalah sebuah ketentuan yang telah ada di masa yang lalu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk suatu misi dan visi yang penuh dengan hikmah. Jadi dia dan pasangannya dan istrinya diterima oleh Allah dalam taubat, lalu ditinggikan derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Jadi dengan menjalankan misi di muka bumi ini sebagai tambahan kemuliaan bagi Adam alaihissalam dan generasinya nanti. Sementara keinginan iblis untuk merasa tetap tinggi, dia telah jatuh, bahkan dicap sebagai penghuni neraka. Ini sebuah kekeliruan yang sangat besar dari iblis. Jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya iblis tidak memiliki kesadaran. Dia terus mencoba untuk menyesatkan anak Adam. Yang pertama kali disesatkan adalah dia telah mencoba untuk melengsarkan daripada Adam dari kedudukan dan kemuliaannya. Kemudian dia coba untuk menipu anak Adam, yaitu dengan terjadinya pembunuhan daripada Qabil terhadap Habil. Ya, dibunuhnya Qabil Habil oleh si Qabil. Ini juga merupakan kejahatan yang dilakukan oleh iblis, di mana iblis tidak memiliki kesadaran dan terus merasa dirinya berada di sisi kebenaran dan kesombongannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau kita lihat ada beberapa imbas daripada dosa si Qabil, sehingga di dalam hadis dosa ini akan terus didulang atau diterima oleh Qabil ketika terjadi pembunuhan apapun dari manusia ini di muka bumi. Ya, pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya itu juga berimbas kepada Qabil. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan demikian, yaitu bahwa permulaan pembunuhan terjadi kepada anak manusia ini oleh Qabil, dan bagi si Qabil
dia kiflun, ya, dapat dosa dari pembunuhan karena dia yang memberikan sunnah yang sayyi'ah ini, ya, yang menggores permulaan sekali sunnah pembunuhan ini adalah si Qabil sebagai anak Adam yang membunuh saudaranya. Pada pembunuhan ini juga didapati berbagai kesalahan lain. Pertama adalah dia memiliki kesombongan. Yang kedua ada penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga melawan kedua orang tua yaitu Adam dan Hawa. Di sana ada uququl walidain atau disebut dengan kedurhakaan terhadap ayah bunda. Yang ketiga, dia telah membunuh saudaranya yang seharusnya dia jaga saudaranya itu. Yang keempat, dia telah memutus tali silaturahim. Yang kelima, dia telah memperkecil jumlah manusia atau disebut dengan kuantitas daripada manusia dalam kehidupan ini. Jadi seandainya sekarang misalnya ada 5 miliar, satu kita bunuh tanpa berhak untuk dibunuh, maka kita telah mengurangi 1 orang dari penduduk bumi. Dan kekurangan 1 ini nanti akan terjadi pada efek-efek lain. Kalau dia memiliki calon istri, maka calon istrinya ini tidak jadi istrinya, dia akan menerima kesedihan. Kemudian membuat orang lain berada pada kesedihan yang membuncah, sehingga dalam ayat disebut untuk menghilangkan kesedihan sehingga tidak terjadi pembalasan dendam ini, Allah menyebut wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala tusrif fil qatl innahu kana mansura. Ini dalam surat Bani Israil. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami berikan kekuasaan kepada para walinya untuk menuntut balas, untuk menerima diat, untuk qisas. Yang qisas itu tentunya ditegakkan oleh pemimpin, ya, oleh pemimpin, bukan asal balas. Kalaupun nanti sudah ditegakkan, fala tusrif fil qatl, tidak boleh berlebihan, ya, innahu kana mansura, dia telah berada pada sisi pembelaan, telah diberikan kemenangan, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sempat dibalas di muka bumi karena tidak ditegakkannya hukum qisas misalnya, maka Allah tetap memberikan bagi orang itu beserta dengan para walinya kemenangan. Dan itu pun, ya, harus kita terima, harus kita yakin, jangan sampai melawan tadi hujjah kita dengan hujjah Allah. Kalau sudah dijamin kita dapat kemenangan, maka dapat. Nah, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan mendahului ketentuan Allah dan seterusnya, karena dia akan berimbas kepada dosa-dosa yang lain yang kita tidak tahu, sebagaimana dilakukan oleh iblis dan juga kemudian dilakukan oleh Qabil, putra daripada Adam alaihissalam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sampai kemudian, ya, keturunan dari Qabil ini juga beranak pinak. Lalu Nabiullah Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah, dan kemudian berjalan selama 10 abad. Ada yang mengatakan di dalam kitab Al-Asnam, setelah dihitung umur Nabi Nuh alaihissalam, dikatakan ada sekitar 1.200 tahun atau sekitar 12 abad dari masa Nabiullah Adam alaihissalam baru dibangkitkan Nuh. Karena keturunan 10 tahun itu, ya, 10 tahun itu mereka berada di atas keislaman. Kanat ummatan wahidah, ya. Manusia itu berada di atas umat yang satu.
Ya, faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuman nas fima bainahum. Ya, fima bainan nasi fima ikhtalafu fi. Jadi manusia ini berada di atas satu agama. Itu menurut para ahli tafsir. Nanti ada yang mengatakan maksud di atas satu agama itu agama Islam, agama fitrah, agama al-hanif. Ada satu pendapat yang lemah mengatakan atas kekafiran karena langsung, ya, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Manusia berada di atas agama yang satu, lalu Allah utuslah para nabi. Berarti utus para nabi untuk menghilangkan agama yang satu ini, kekafiran maksudnya. Ini lemah sekali pendapat seperti ini, karena kalau kita lihat di dalam ayat lain nanti fakhtalafu, ya, faba'atsallahu an-nabiyyin. Ya, mereka itu berselisih paham. Jadi agama yang pertama adalah Islam, lalu kemudian mereka berselisih paham, baru kemudian faba'atsallahu an-nabiyyin, sebagaimana dalam qiraat Ubay bin Ka'ab. Ya, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyin, itu ada yang dibuang jumlahnya. Ya, nanti dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang menyebutkan ada perselisihan setelah penyebutan umat yang satu yang sharih jelas disebut. Jadi di sini Ubay bin Ka'ab membaca begini, kana an-nasu ummatan wahidah, ya, fakhtalafu. Jadi mereka lalu berselisih paham. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin, dan seterusnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini umat ini kemudian digoda oleh iblis. Kembali iblis tidak senang dengan apa yang terjadi. Dia terus masih berada di dalam ketakabburannya, merasa terus berada di pihak yang menang. Meskipun Adam sudah diterima taubat, bukan dia sadar, tapi malah emosi dan kemarahannya terus meluap-luap, sehingga dia menunaikan janjinya sebagaimana dia telah bersumpah di depan Adam alaihissalam bahwa dia tidak menginginkan yang lain dalam menggoda Adam makan buah khuldi dan seterusnya. Ini konsep-konsep iblis yang disebut dengan kaidun. Kaidun itu kaidul iblis. Ya, kaidul iblis itu adalah tipu dayanya iblis yang sangat licik. Tapi kalau kita lihat dengan sedikit saja logika yang sehat, kita akan dapatkan dalam kelicikan itu kebatilan dan juga merupakan suatu kepalsuan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, karena itu iblis kembali kemudian membisikkan kepada manusia ini agar supaya mereka membuat berhala, membuat patung-patung, membuat sesembahan selain Allah. Jadi dari masa pengikut daripada Nabiullah Adam alaihissalam terdapat orang-orang yang hebat, orang-orang yang disayang, orang-orang yang keramat, kalau bahasa kita karamah, punya kemuliaan, orang-orang yang menunjukkan jalan kepada kebajikan, yang mendapat tempat di dalam hati manusia, yang disegani, dihormati. Lalu kemudian mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pengikut mereka merasa sedih, tapi mereka tetap mengingat. Sampai kepada generasi setelah itu diminta untuk membuat ingatan berupa zikrayat, ya, berupa memori, berupa semacam peringatan-peringatan, yang dengan peringatan itu lebih memudahkan mereka untuk tidak melupakan jasa-jasa daripada orang-orang hebat ini. Dibuatlah patung. Terus generasi kedua, generasi ketiga, terjadi distorsi, ya. Kalau dulu dihormati karena buah pikirannya yang cemerlang, ya, akhlaknya yang sopan lagi terpuji,
kemudian arahan-arahan dan petunjuk serta wasiat-wasiat mereka yang mengajarkan kepada kebenaran. Tapi kali ini tidak demikian. Pada generasi-generasi selanjutnya mereka katakan, itu orang tua kalian dulu bisa berhasil dalam segala hal menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, menyelesaikan berbagai problematika itu dengan tetap sujud dan rukuk kepada patung-patung ini. Jadi generasi itu dibuat pemahaman yang menjauh dari yang sebenarnya, sehingga mereka coba untuk melakukan kemusyrikan demi kemusyrikan dengan bisikan daripada iblis laknatullahi alaih, sampai kepada kemudian masa pengutusan Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu ada disebut nama-nama mereka, nama-nama patung-patung itu, nama-nama berhala-berhala itu. Ya qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Ya, mereka mengatakan, menyeru, ayo jangan lupa kalian untuk menyembah siapa? Alihatakum. Jangan sekali-kali kalian lalai dari menyembah alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, itu berhala-berhala ini. Ya, jangan lupa untuk menyembah wadda wala suwa'a, ya, wala tadharunna wadda wala suwa'a. Jadi ada Tuhan wad, ada Tuhan suwaq, ya, suwaq. Kemudian ada ya'uq, ada yaghus, ada nasra. Ini sudah 5 Tuhan ada di sini. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, itu nama-nama orang saleh dulu. Sehingga orang ini dibuatkan patung, dibuatkan bentuk rupa-rupa untuk disembah oleh mereka. Sebelumnya generasi nenek moyang mereka hanya untuk membuat memorial seperti itu. Tapi kemudian generasi selanjutnya sudah jauh dari fakta sejarah yang sesungguhnya, dari visualisasi yang mereka lihat dan mereka terima, lalu terjadi distorsi pemahaman sampai syaitan membisikkan sebenarnya mereka disembah dulu, sehingga generasi moyang kalian dulu menjadi berhasil dalam menjalani roda kehidupan ini karena menyembah mereka, dan itu pun disembah sehingga diutusnya Nuh alaihissalam. Kita ketahui 1000 tahun kurang 50, falabitha fi qaumihim alfasanatin illa 50 ama, 950 tahun, sampai kemudian diselamatkan generasi Nuh. Ya, banjir yang besar datang, bahtera dibuat, mereka selamat, sementara patung-patung itu hancur dibawa oleh banjir. Dan patung itu pun kemudian sya Allah, kehendak Allah, dia hanyut, jatuh beberapa di antaranya ke semenanjung Jeddah. Kalau sebelumnya dikatakan berada di dataran tinggi di pegunungan Serandip atau di pegunungan Hindia atau pegunungan Himalaya, yang mohon maaf ini dalam tanda kutip, dulu sebelum terpisah benua ini, itu Sumatera ini menempel masuk dalam pegunungan Serandip. Nah, boleh jadi di sini tempat turunnya kakek anda kita atau ayah anda kita Adam alaihissalam. Tapi ini dalam tanda kutip, ya, bisa saja karena tidak diketahui. Di Gunung Wad, ya, atau Nawad, ya, Pak gunung itu, wallahu a'lam bishawab, kita cari persamaan-persamaan nantinya. Tapi kita bukan membahas tentang itu dulu. Yang intinya, setelah banjir itu surut, lalu angin menghembuskan butiran-butiran pasir di pantai, sehingga muncullah patung itu ke permukaan. Lalu dibisikkanlah oleh seekor jin, saya pakai kata seekor, yaitu seorang jin yang merupakan peliharaan daripada dukun Arab, namanya Amru bin Luhai, ya.
Amru bin Luhai ini itu berasal dari Balqa. Nanti terjadi perebutan Ka'bah, dia pun merebut Ka'bah. Dia dari golongan para dukun, para tukang tenun, ya. Tukang tenung maksudnya apa? Itu bukan tukang memintal, tapi tukang tenun, ya. Tenung apa tenun dia? Tenun. Nah, jadi untuk menyihir-nyihir orang, ya, dukun lah, mengobati. Ini dibisikkan oleh jin yang bersamanya, yang dia tempat bertanya-tanya. Datang ke sana, diambillah patung-patung itu, lalu kemudian dia bagi-bagikan kepada masyarakat Arab. Dan insyaallah di sana nanti akan nampak berapa lama patung-patung ini dan siapa saja patung-patung ini yang diberi nama, ya, yang tadi namanya sudah ada pada masa Nuh. Kemudian tambahan lagi patung-patung yang diimpor oleh Amir bin Luhai dari negeri Syam. Nanti ada lagi Hubal, ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ya. Ini semua disembah oleh orang Arab, sehingga ini menjadi sebuah beban yang besar, ya, dalam misi dan visi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan mereka kepada ketauhidan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat bagaimana wujud rupa daripada bentuk patung-patung ini, bagaimana sejarah latar belakang mereka sekilas pandang, sehingga kita tahu, oh begitu rupanya iblis. Dan yang menariknya lagi adalah hingga zaman modern hari ini manusia sudah berpikir kritis, juga masih ada orang-orang yang tertipu dengan strategi keji daripada iblis dalam menyembah berhala dan patung. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.